mengolok-olok, yang mereka olok-olok Allah, Rasul dan kitab-kitabnya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka yastahzi'u bihim, mereka mengolok-olok. Siapa yang mereka olok-olok? Siapa yang mereka cela? Siapa yang mereka caci? Allah. Siapa yang mereka caci? Siapa yang mereka olok-olok? Rasulullah. Siapa lagi? Kitabullah. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali orang-orang yang mencaci, memaki, bahkan ada yang mengatakan Tuhan sudah mati, Tuhan sudah membusuk. Dalam pikiran mereka bahwa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia tidak berlaku. Artinya apa? Ketika mereka berfikir, mengangkat akal mereka untuk mengatakan semua yang ada di muka bumi ini atas kuasa kami, perbuatan kami tergantung pada ikhtiar kami, tergantung pada apa yang kami buat untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan itu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala: wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu adna yu'fakun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: sittatu asya'in tuhbitul a'mal, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbid dunya wa tulul amal wa zulmun li ghairihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika Allah berkata di dalam Al-Quran tentang karakter-karakter yang terdapat di dalam diri orang-orang yang beriman, setidaknya para ulama membagi ada 3 tingkatan yang terjadi pada diri seorang yang beragama Islam. Yang pertama, mereka adalah tingkatan muslim. Yang kedua, ada tingkatan mukmin, dan yang ketiga ada tingkatan muhsin. Tetapi pada satu sisi, umat muslim juga terbagi pada 2 tingkatan. Yang pertama humul fasiqun, yang kedua humul munafiqun, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Setidaknya pada poin yang kedua, Allah menyebutkan tentang kemunafikan, tentang orang-orang munafik di dalam Al-Quran, yang Allah sebut dengan satu surat khusus dan menyebutnya sebagai al-munafiqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakter-karakter manusia telah disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat
sampai kalian akan melihat orang-orang munafik yang bergentayangan. Artinya orang-orang munafik tersebar begitu luas, begitu banyak di kalangan umat muslim hari ini. Begitu juga Nabi mengatakan di dalam riwayat yang lain, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta tazhar. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat dan akan muncul ke hadapan kalian sab'ina kadzaban, 70 para pendusta. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita dihadapkan dengan kondisi yang memang kondisi itu sudah disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya dan juga sudah diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan banyak di dalam surat-surat Al-Quran. Yang terdapat di dalam Al-Quran, banyak sekali surat-surat yang membahas tentang kemunafikan. Baik kemunafikan dari kelompok Yahudi, begitu juga Nasrani, dan begitu juga kemunafikan dari kelompok-kelompok umat muslim itu sendiri. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah dari Mekah ke Yasrib, atau lebih tepat dikenal dengan Madinatul Munawwarah. Sebelum berubah menjadi Madinatul Munawwarah, tempat ini disebut dengan Yasrib. Nabi pindah, berharap mendapatkan ketenangan dan berharap mendapatkan kekuatan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Nabi punya kekuatan besar di Madinah. Tetapi bukan berarti Nabi tidak memiliki musuh. Ternyata musuh yang terberat yang dihadapi oleh Nabi ketika Nabi sampai di Madinah tak sama ketika Nabi berada di Mekah. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah, musuhnya adalah kafir, musuhnya adalah Yahudi, musuhnya adalah Nasrani, musuhnya adalah kafir Quraisy. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, Nabi punya musuh yang baru, yang berada, yang mereka tinggal di sekelilingnya para nabi, yang mereka tinggal di sekelilingnya umat muslim. Siapa mereka? Itulah yang disebut dengan kaum munafik, yang dipelopori oleh salah seorang gembongnya yang bernama Abu Ubaid bin Salul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merujuk kepada hadis Nabi dan ayat Al-Quran, mengapa Allah menuliskan satu surat khusus yang nama suratnya adalah diambil daripada kelompok-kelompok munafikun? Artinya Allah ingin tunjukkan berapa banyak karakter-karakter manusia yang munafik yang terdapat dalam diri orang-orang berislam atau muslim. Terdapat dalam diri orang-orang beragama. Bahkan Dr. Aid Al-Qarni mengatakan dalam kitabnya Thalathuna Alamatan lil Munafiq, ada 30 tanda orang-orang munafik, kata Dr. Aid Al-Qarni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi, secara karakter nifak itu terbagi dua. Yang pertama nifakul asghar dan yang kedua nifakul akbar. Nifakul asghar atau lebih dikenal dengan nifak secara sifat. Tetapi yang kedua disebut dengan nifakul akbar atau lebih dikenal dengan nifakul i'tiqad atau an-nifaq al-i'tiqadi. Ada nifak, ada munafik secara sifat, ada juga munafik secara keyakinan. Di dalam hadis Nabi kita jumpai, hadis yang pertama mengatakan 3 tanda orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan bahkan ada 4 karakter atau tanda orang munafik. Yang keempatnya ketika diperintahkan untuk berperang mereka kabur, mereka pergi meninggalkan perperangan tersebut. Itu yang dilakukan Abu Ubaid bin Salul ketika berada di perang Uhud bersama para munafik-munafik yang lain. Tetapi ada yang lebih berbahaya. Yang 3 dan 4 dalam hadis tersebut itu hanya sebatas kemunafikan secara sifat yang memang kita jumpai dalam diri setiap umat manusia. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berdusta. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah ingkar janji. Baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Tidak ada satupun manusia yang tidak berkhianat. Bahkan yang paling besar adalah pengkhianatan mereka kepada Allah. Ketika mereka tidak bisa memberikan pendidikan tauhid dan agama kepada anak-anak dan generasi mereka. Tetapi ada yang jauh lebih berbahaya, kata Dr. Aid Al-Qarni, yaitu orang-orang yang izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka munafik secara i'tiqadi, mereka munafik secara keyakinan. Siapa mereka? Yang di lisan mereka mengaku berislam, tapi di hati mereka mengaku sebagai kufur. Atau mereka melakukan kekufuran, tapi lisan mereka mengakui keimanan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari 30 tanda orang munafik, kata Dr. Aid Al-Qarni, pada nomor yang ke-19 disampaikan, mereka menampakkan keimanan, mereka menzahirkan perkataan, tetapi mereka menyembunyikan maksud yang ada di dalam hati mereka. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, Imam Nawawi mengatakan izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka mengatakan keislaman, tapi mereka menyembunyikan perbuatan-perbuatan kufur mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun perbuatan-perbuatan kufur yang terjadi, yang muncul, yang ada dalam diri orang-orang munafik yang ngaku berislam, antara lain banyak perbuatan yang mereka lakukan. Yang pertama, al-i'tida'an dinillah. Mereka menentang dan mereka keluar dari agama Allah. Apa maksudnya mereka menentang dan keluar daripada agama Allah? Mereka tak mau menjalankan nilai-nilai agama. Mereka mengaku berislam tapi mereka tak suka beragama. Mereka mengaku umat Islam tapi mereka tak mau menjalankan puasa. Mereka umat Islam tapi mereka tak mau menjalankan syariat-syariat Islam. Mereka berislam tapi mereka tidak mau dan mengingkari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu perbuatan yang pertama. Yang kedua, mereka mengolok-olok. Yang mereka olok-olok Allah, Rasul dan kitab-kitabnya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka yastahzi'u bihim. Mereka mengolok-olok. Siapa yang mereka olok-olok? Siapa yang mereka celak? Siapa yang mereka caci? Allah. Siapa yang mereka caci? Siapa yang mereka olok-olok? Rasulullah. Siapa lagi? Kitabullah. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali orang-orang yang mencaci, memaki, bahkan ada yang mengatakan Tuhan sudah mati, Tuhan sudah membusuk. Dalam pikiran mereka bahwa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia tidak berlaku. Artinya apa? Ketika mereka berfikir, mengangkat akal mereka untuk mengatakan semua yang ada di muka bumi ini atas kuasa kami, perbuatan kami tergantung pada ikhtiar kami, tergantung pada apa yang kami buat untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka sedang meniadakan Allah di dalam diri mereka. Mereka tak yakin kuasa Allah pada diri mereka. Mereka tak yakin bahwa Allah memberikan kekuatan, kemampuan segala hal kepada mereka. Yang kedua, mereka mengolok-olok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam cara akan mereka lakukan untuk menghinakan baginda Nabi. Ketika mereka tak mampu menghinakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menghinakan keturunan-keturunan baginda Nabi. Mereka menghinakan istri-istri Nabi. Mereka mencaci maki istri-istri Nabi. Terjadi pada masa baginda Nabi di Madinah. Ketika surat An-Nur ayat 1 sampai 9 diturunkan oleh Allah untuk menghapus kesalahan Siti Aisyah yang mendapat tuduhan perselingkuhan oleh kelompok munafik ketika Siti Aisyah dan salah seorang pemuda penunggang keledai tertinggal dari rombongan. Ketika mereka sampai di perbatasan Madinah, ketika masuk pada gerbang Madinah, dipandang dan dilihat oleh kelompok orang-orang munafik. Apa kata mereka? Lihatlah wahai manusia, bahwa Aisyah telah berselingkuh. Sampailah cerita tersebut kepada telinga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang terjadi pada hubungan baginda Nabi dengan Aisyah tidak begitu baik. Sehingga Aisyah menangis sejadi-jadinya. Berita tersebut tersebar di seluruh Nusantara. Bahkan berita tersebut tersebar di seluruh Madinah, didengar oleh para sahabat Nabi, didengar oleh orang-orang yang penunggu penduduk Madinah. Kemudian didengar oleh gembong para kaum munafik yang bernama Abu Baiti bin Salul. Semakin jadi dia lakukan, dia katakan, dia fitnah Aisyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seketika datang Abu Bakar Siddiq kepada Siti Aisyah dan berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Siti Aisyah, meminta maaflah engkau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kesalahan yang telah engkau perbuat." Kemudian dengan keras, dengan tegas Siti Aisyah mengatakan, "Aku tidak akan minta maaf." Kenapa? Karena Siti Aisyah tidak salah. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaum munafik? Sampai Umar berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu dengan kerusuhan dan kericuhan yang mereka buat, kita bunuh kaum munafik." Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Apakah kalian mau melihat seorang nabi membunuh sahabatnya sendiri?"
Masih dianggap sebagai sahabat meskipun mereka melakukan kericuhan. Masih dianggap sebagai seorang sahabat ketika mereka masih melakukan kerusakan di muka bumi. Yang mereka lakukan adalah kerusakan. Yang mereka lakukan adalah pencemoohan kepada istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dengan rahmatnya Allah turunkan surat An-Nisa ayat 1. Allah turunkan surat An-Nur ayat 1 sampai 9. Untuk apa? Agar umat muslim tidak saling mencela dan mencaci maki terhadap orang-orang yang saleh. Agar umat-umat muslim sadar bahwa orang-orang yang saleh dan salehah perlu perlindungan dari orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu perbuatan kaum munafik, bukan perbuatan orang-orang yang beriman. Bayangkan perbuatan satu kata saja yang mereka lakukan mampu menyebarkan isu seantero Madinah, mampu menggegerkan Madinah. Bagaimana kalau seandainya manusia itu di muka bumi ini diisi oleh manusia-manusia munafik, bukan satu. Kata Nabi, kelak di akhir zaman kalian akan melihat isi daripada dunia adalah manusia-manusia munafik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah keadaan kita hari ini. Seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai bermunculan manusia-manusia munafik. Begitu Allah keras mengatakan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah ancam bagi mereka pelaku kemunafikan. Apa ancamannya? Innallaha jami'al munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'an. Orang yang pertama kali, kelompok yang pertama kali yang akan masuk ke dalam neraka jahanam bukan orang kafir, tetapi di dalam ayat tersebut Allah sebutkan orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir tampak kekafirannya, tapi orang munafik mengaku Islam, tapi ternyata hati dia tak Islam. Lisannya Islam, tapi hati dia tak Islam. Izharul Islam wa ibtalul kufri. Yang kedua, karakter dan perbuatan orang-orang munafik, mereka malas beribadah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Salah satu tanda orang munafik adalah ketika mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat, mereka bermain-main dalam salat mereka. Mereka mengejek salat, mereka bermain dengan salat, mereka tak serius dalam salat. Mereka tak serius dalam beribadah. Sehingga Allah sebutkan, Allah ancam al-munafiquna fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik mereka paling dasarnya api neraka. Bahkan sebagian di antara mereka menjadi bahan untuk api neraka itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang-orang yang berpaling dari Islam dan ajaran Islam dan syariat Islam, serta berupaya menjauhkan umat muslim dari syariat-syariat Islam itu sendiri. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak muda, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, jagalah olehmu nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis ini sangat relevan dengan keadaan hari ini. Kenapa demikian? Karena yang harus kita tingkatkan hari ini, yang harus kita jaga hari ini adalah nilai-nilai keislaman. Kalaulah orang muslim, orang beriman tidak menjaga nilai-nilai agama, lantas siapa yang akan menjaga nilai-nilai agama? Bahkan hari ini kita melihat betapa banyak orang-orang yang sholat tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Mereka melaksanakan ibadah, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, tapi justru mereka yang berpaling daripada nilai-nilai agama. Apa yang terjadi dengan kaum muslimin? Yang terjadi dengan kaum muslimin, banyaknya di antara mereka yang cinta terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak salahkah demikian? Begitu keadaan kita hari ini. Begitulah yang dikatakan oleh baginda Nabi dalam riwayat yang lain. Kata Nabi, kelak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat kejadian-kejadian yang besar yang menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasuddu anka sududa, kata Allah. Kelak kalian akan melihat orang-orang munafik yang berpaling dari diri kalian. Ketika perang Uhud terjadi, yang perang pertama dianggap dimenangkan oleh orang-orang muslim. Tapi apa yang terjadi? Para gombong-gombong munafik mengatakan turunlah untuk mengambil harta rampasan. Hasil bisikan daripada kaum-kaum munafik. Yang memang pada hakikatnya mereka tidak mau berperang.
Tapi apa yang terjadi? Turut mereka. Mereka khianati perintah Nabi. Mereka khianati apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, ketika para pemanah yang berada di Jabal Rumat turut untuk mengambil harta rampasan tersebut, kembali Khalid bin Walid mengepung kaum muslimin yang pada akhirnya banyak di antara para penghafal Quran yang syuhada ketika itu, termasuk paman baginda Nabi Muhammad SAW, Hamzah. Artinya apa? Mereka rela mengorbankan jiwa-jiwa saudara mereka sesama agama hanya untuk kepentingan mereka, hanya untuk kepentingan dunia. Mereka korbankan demi kepentingan dunia, demi kekuasaan, demi harta. Bayangkan harta rampasan tidak seberapa, tapi mereka gadaikan nilai-nilai, mereka gadaikan jiwa-jiwa para pejuang ketika itu. Sehingga banyak yang syahid ketika itu di perang Uhud, yang kelak dikenal sebagai syuhada. Salah satu di antara mereka adalah Hamzah, paman baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kaum munafik jauh lebih berbahaya daripada kekafiran. Kaum munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir nampak kekafirannya musuh yang nyata, tetapi masih ada orang-orang yang memang menjadi musuh kita dan mereka berada di kalangan kita, seperti yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Al-mu'min baina khamsi syada'id, kata. Ujian orang beriman ada 5. Di antara nomor 5 itu ada yang nomor 2. Di antara kelima itu pada nomor yang keduanya adalah Nabi berkata, munafiqun yubghiduhu, orang munafik yang membenci orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari beberapa poin yang kita sampaikan, maka kami mengajak kepada kita semua untuk kembali dalam pada khittah keislaman yang baik. Mari sama-sama kita tegakkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas, jagalah nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Mustahil kita bisa mengatakan menghilangkan kemunafikan, itu hal yang mustahil. Karena memang apa yang disampaikan oleh Nabi pasti terbukti. Apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hadisnya pasti terbukti. Hanya saja hari ini yang kita butuhkan akidah yang kuat, iman yang kuat agar kita bisa selamat. Bagaimana caranya? Menjaga nilai-nilai agama. Yang kedua dikatakan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas, jagalah nilai-nilai agama, apa yang engkau inginkan akan Allah berikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al yahud, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma asli akhlaqa syababana, Allahumma asli akhlaqa syababana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.